Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendian Nanur, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lembang, akan mempresentasikan program pembelajaran tematik integratif kolaboratif dalam mendukung pembelajaran terdiferensiasi menuju profil pelajar Pancasila sebagai best practice pembelajaran di SMA Negeri 1 Lembang. Adapun sasaran program ini, sasaran yang pertama dengan diluncurkannya Merdeka Belajar episode 22 tentang transformasi seleksi keperguruan tinggi, maka tes ke-PTN sudah tidak lagi berbasis mata pelajaran, fisika, kimia, ekonomi, dan lain-lain, tetapi hanya satu tes yang disebut tes skolastik, yang mengukur potensi kognitif, penalaran numerasi, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Sasaran yang kedua, kita tahu bahwa siswa merupakan individu yang unik, yang mempunyai gaya belajar, karakteristik, kodrat alam, dan kecerdasan yang berlainan, sehingga pembelajaran haruslah dapat memfasilitasi berbagai karakteristik dan kebutuhan serta keragaman siswa. Sasaran yang ketiga, visi pendidikan kurikulum mereka adalah agar siswa mempunyai 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oleh sebab itu, pembelajaran di kelas haruslah dapat mengembangkan kemampuan daya nalar siswa, sehingga bisa memfasilitasi tes keperguruan tinggi, harus dapat memfasilitasi karakter dan kebutuhan, karakteristik dan kebutuhan siswa, serta harus dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Adapun dasar kebijakan dari pembelajaran tematik integratif kolaboratif, kita tahu bahwa pekerjaan sudah bergeser dari rutin work kepada kreatif work. Negara-negara maju, hampir seluruh SDM-nya mempunyai ciri kreatif. Ciri negara kreatif adalah banyaknya riset dan penelitian, adanya pengembangan yang terus-menerus sehingga munculnya inovasi, kreativitas, rekayasa baru, munculnya desain-desain baru yang kreatif dan menarik, adanya pemasaran dan penjualan yang terus-menerus. Pemasaran dan penjualan pun dimanage secara global melalui jaringan internasional. Maka pembelajaran haruslah dirancang seperti ini. Siswa harus selalu dilatih terus-menerus memecahkan masalah, dirangsang untuk berpikir kreatif sehingga dapat menghasilkan ide-ide baru, kreativitas baru, inovasi baru, desain-desain baru yang menarik, diperkenalkan juga dengan cara menjual dan memasarkan baik konvensional ataupun melalui jaringan global. Hal ini sejalan dengan kemampuan yang diharapkan di abad 21, yang dituntut kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang bisa sebanyak-banyaknya diingat siswa, serta bisa mencapai level berpikir yang paling tinggi. Menurut kerucut pengalaman Edgar Dale, sebaiknya pembelajaran harusnya do the real thing, seperti berpartisipasi aktif dalam mengerjakan sesuatu, pembelajaran berkolaborasi, mensimulasikan model, sering mempresentasikan, sehingga kalau pembelajaran seperti ini dilakukan terus-menerus, maka kemampuan tingkat tinggi siswa akan terbentuk dengan sendirinya. Serta pembelajaran haruslah membentuk kebiasaan perilaku berkelanjutan. Dengan siswa diberi kesempatan untuk berkontribusi memecahkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan, ekonomi, dan sosial yang terus-menerus, maka tema-tema pembelajaran haruslah dikaitkan dengan 17 goal, Sustainable Development Goals yang diinginkan dicapai oleh UNESCO. Untuk bisa memfasilitasi sasaran dan dasar kebijakan di atas, maka pembelajaran di SMA Negeri 1 Lembang menerapkan pembelajaran tematik integratif kolaboratif, yaitu pembelajaran yang semua mata pelajaran berkolaborasi secara terintegrasi dengan mengusung beberapa tema. Adapun desain pembelajarannya, tiap kelasnya siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Dasar pengelompokan pada hasil analisis BPBK berdasarkan hasil psikotes, jalur masuk pada saat PPDB, dan data lainnya sehingga satu kelompok menjadi heterogen, baik gaya belajar, kecenderungan, bakat dan minat, gender, sosioekonomi, sehingga pembelajaran haruslah terdiferensiasi. Beberapa mata pelajaran dikelompokkan menjadi 5 kelompok kolaborasi secara terintegrasi, yaitu kolaborasi IPA terdiri mata pelajaran fisika, kimia, biologi, kolaborasi IPS, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, kolaborasi semula, seni budaya, muatan lokal dan olahraga, kolaborasi PPBI, PPKN, PAI, bahasa Inggris, dan kolaborasi Indomatik, bahasa Indonesia, matematik, dan informatika. Pembelajarannya ada 2, yaitu berbasis problem based learning, dan
berbasis project-based learning dengan pendekatan STEM. Untuk memastikan pembelajaran berlangsung sesuai dengan yang diharapkan, maka pembelajaran dipandu dengan LKPD STEM. Model pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek dengan pendekatan STEM dan dipandu oleh LKPD STEM. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran STEM, secara berkolaborasi, siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam kehidupannya. Masalah diambil dari 17 goal SDGs yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara berkolaborasi, siswa mencari akar masalah serta menentukan satu akar masalah yang akan dicari solusinya. Untuk memecahkan masalah, siswa diajak mengeksplorasi dari berbagai belahan dunia secara global. Kemudian di tingkat nasional dan berikutnya mereka harus mengeksplorasi lebih mendalam di tingkat lokal. Bisa melalui observasi, wawancara untuk menggali akar masalah dengan prinsip think globally, act locally. Siswa menumpahkan berbagai ide dan gagasannya untuk memecahkan akar masalah dan memilih satu ide kreatif yang akan dijadikan solusi. Siswa secara berkolaborasi mendesain proyek yang akan dijadikan solusi. Desain tersebut dibuat berupa prototipe atau suatu proyek. Prototipe diuji coba beberapa kali sehingga menghasilkan suatu prototipe terbaik. Lalu dipresentasikan dan direfleksikan. Inilah kegiatan yang terus-menerus dilakukan di SMA Negeri 1 Lembang. Dengan pembelajaran tematik integratif kolaboratif, maka secara otomatis dapat memfasilitasi berbagai keragaman siswa. Karena mereka terfasilitasi dalam kelompok kolaborasinya. Misalnya, anak matematik logik, dia pandai mengeksplorasi, menghubungkan angka-angka, mendeskripsikan sesuatu, sehingga terfasilitasi dalam waktu mengemukakan ide-ide gagasan. Anak linguistik, dia terfasilitasi dalam menuliskan berbagai ide gagasannya dalam LKPD, serta mempresentasikan ide gagasan tersebut, membuat laporan. Anak spasial lebih kuat ketika ditugaskan mendesain ide gagasan, membuat infografik, dan membuat presentasi yang menarik. Anak interpersonal akan kuat ketika mengorganisasi kelompoknya, memberi tugas kepada anggota kelompoknya, menjadi ketua kelompoknya. Anak kinestetik akan merasa terfasilitasi ketika dia mempersiapkan sesuatu, merangkai proyek, mengerjakan sesuatu. Itulah pembelajaran tematik integratif kolaboratif. Dari hasil penelitian sederhana, meminta pendapat siswa dalam pembelajaran tematik integratif kolaboratif telah dapat meningkatkan kemampuan ABA 21. Terbukti, menurut sebagian besar pendapat siswa menyatakan setuju dan sangat setuju. Begitupun dalam memfasilitasi keberagaman siswa. Sebagian besar menyatakan setuju dan sangat setuju pembelajaran tematik integratif kolaboratif telah memfasilitasi keberagaman dirinya. Apabila pengalaman belajar tematik integratif kolaboratif itu dilakukan terus-menerus, di mana siswa setiap saat berkolaborasi, berdiskusi, mengidentifikasi masalah, mencari akar masalah, menemukan solusi pemecahan masalah, membuat prototipe, dan menguji coba serta mempresentasikan hasilnya untuk direfleksi bersama-sama, diharapkan dapat menguatkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan meningkatkan kemampuan tingkat tinggi siswa. Demikian pembelajaran tematik integratif kolaboratif dalam mendukung pembelajaran kurikulum merdeka yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Lembang. Semoga jadi inspirasi bagi siswa yang lain, bagi sekolah yang lain dalam memfasilitasi siswa mempunyai kemampuan abad 21. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.